Shalom, jemaat yang terkasih, bersyukur pada hari ini kita kembali bersukacita di Sabtu perdana kita doa pagi, dan saat ini di sukacita pagi ini kita akan memujikan satu lagu yang mengajak kita untuk memuji Tuhan dan mensyukuri indah, mulia, bahagia, penuh ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami aman-aman ketika kami bersandar kepada yang kekal, yaitu Engkau Allah yang menyelamatkan kami, yang menganugerahkan kami kehidupan yang kekal ketika kami tetap bersandar kepadamu. Dan kami aman-aman ketika kami terus setia, bersekutu, setia mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami dijauhkan dari jalan-jalan yang sesat yang membawa kami kepada dosa yang justru menjauhkan kami dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk kami juga bersama-sama dituntun oleh Tuhan, sehingga setiap kata dan tindakan kami sungguh-sungguh bersandar pada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami ketika kami menghadapi segala tantangan suka duka kehidupan ini. Tuntunlah kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 yang akan dibacakan oleh Bude Puji. Boleh di-unmute, Bude? Belum di-unmute, Bude. Bude terkasih, handphonenya belum di-unmute, Bude. Lukas 5. Iya. Agak nge-lag gitu, Mbak. Oke, monggo Bude. Iya, gambarku aja yang nge-lag ya, Bude. Suara jelas ya, Bude? Ya, Monggo, ya. Bude. Ya, bacaan pagi hari ini dari Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32 demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Iya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Suaraku tapi jelas ya, Bude ya? Walaupun gambarnya suka. Jelas, Mbak. Oke, yang penting suaranya, gambarnya nggak apa-apa. Nah, jemaat yang terkasih, bersyukur kita hari ini menerima firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk melihat bagaimana dinamika sikap kita ataupun reaksi kita ketika bertemu dengan berbagai-bagai orang, khususnya ketika kita tahu bahwa orang yang satu mungkin sangat baik, orang yang satunya lagi mungkin sangat-sangat luar biasa dengan segala perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat bacaan kita hari ini meneguhkan kita untuk memberikan pedoman dalam bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, khususnya yang belum percaya sehingga ia terus terikat dengan dosa-dosa. Dalam hal ini, Yesus ingin meneguhkan kita ketika kita bergaul hendaknya bukan sekedar untuk kesenangan atau persahabatan yang akrab saja. Jadi jemaat yang terkasih, kita tentunya kalau bergaul harapannya kan dekat dan erat dan akrab ya, Bude Erina, Bude Puji, dan Bu Natalius begitu ya. Ini meneguhkan kita bahwa kalau kita ingin dekat dengan siapapun, kalau memang dia baik ya erat gitu ya. Tapi biasanya natur kita ketika kita tahu seseorang itu mungkin tidak baik atau kita tahu dia justru sering berbuat jahat, biasanya naturnya kita juga kita seolah-olah nggak mau dekat gitu ya. Apalagi kadang-kadang, ini saya bilang kadang-kadang ketika orang sudah tergandrungi dengan hal rohani, justru bukan semakin bagaimana caranya menolong mereka yang sedang tidak baik ataupun jatuh dalam dosa itu, tetapi justru menghakimi. Nah, firman hari ini bukan meminta kita untuk supaya udah akrab terus akhirnya sama seperti mereka gitu ya. Kalau misalnya mungkin kita tahu kalau orang-orang itu berbuat jahatnya misalnya dengan minum-minum, mabuk-mabuk gitu ya. Ya udah tetap akrab aja dengan mereka dengan minum-minum, mabuk-mabuk, enggak begitu ya Bapak Ibu terkasih ya. Tetapi ketika dikatakan justru aku datang kepada orang yang berdosa, di sini ingin meneguhkan kita untuk kita menjalin kedekatan, pertemanan, persahabatan bukan sekedar untuk kesenangan,
dunia, tetapi justru untuk berbuat baik kepada mereka dan menunjukkan jalan keselamatan kepada mereka. Yang artinya orang percaya seharusnya ketika dia melihat orang-orang yang tidak percaya Yesus ataupun yang dia masih jatuh dalam dosa-dosa, justru tetap selalu peka untuk bagaimana caranya momen-momen untuk tetap hadir, berbuat baik kepada mereka, untuk tetap menunjukkan apa yang sesungguhnya yang seharusnya mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Jadi saya membayangkannya, Ibu Bapak terkasih, seperti teladan Yesus kepada kita ketika dia mau hadir makan dengan orang-orang berdosa, ketika dia menghampiri orang-orang berdosa, ya dia sekedar bercakap-cakap, menunjukkan keramahan begitu ya. Lalu kalau ditanggapi oleh orang berdosa ini, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau tidak ditanggapi, Yesus pun akhirnya berlalu. Seperti kita tahu bagaimana Yesus yang ketika dia ditolak pun oleh orang-orang, tidak diterima apa yang diajarkan dia, ya sudah dia tetap pada jalannya dan mencari orang-orang berdosa lainnya. Jadi Ibu Bapak terkasih, ini mengingatkan kita bahwa kita hadir di dunia ini pun untuk meneguhkan yang lain, untuk mengingatkan yang lain, tapi bukan dalam rangka ngotot ya, Ibu Bapak terkasih ya. Karena kalau ngotot yang ada justru bisa jadi tidak langsung diterima, tetapi dengan cara-cara yang bisa kita lakukan, sekedar hadir, sekedar selalu ramah kepada mereka, terus juga kalau ketika orang-orang yang belum percaya ataupun yang berdosa ini membutuhkan pertolongan, kita mau menolong mereka sehingga mereka melihat, oh iya, orang Kristen tidak membeda-bedakan ketika memberikan kasih, ketika memberikan pertolongan. Sekalipun yang meminta tolong itu mungkin dalam tanda kutip kita merasa orang yang paling jahat gitu ya, karena melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menurut saya justru itu cara kita menunjukkan cinta kasih Tuhan. Sehingga kita tidak tahu, bisa jadi dengan tindakan kita itu mereka justru hatinya terenyuh dan melihat, oh iya sungguh kasih Yesus itu nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi jemaat terkasih, apa yang diteladankan Yesus hari ini melalui firman kita ketika ia hadir dalam rumah seorang Lewi bernama Lewi pemungut cukai, dan ia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ayat ini semoga meneguhkan kita tidak menjauhi mereka yang sedang berdosa, sedang jatuh dalam kungkungan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi justru tetap mendoakan mereka, menyapa mereka dengan ramah, tetapi juga sekaligus ketika ada momen untuk mengingatkan ataupun menolong mereka, lakukanlah itu dengan sukacita. Karena itu jugalah yang diteladankan oleh Yesus kepada kita anak-anaknya. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini, dan topik doa kita pada pagi hari ini sesuai dengan firman hari ini, kita berdoa agar seluruh umat orang percaya dapat mau terlibat dalam merangkul mereka-mereka yang berdosa, mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan sehingga ia pun melihat kasih Tuhan melalui setiap kita. Tetapi sekaligus kita juga berdoa agar mereka-mereka yang belum percaya, yang saat ini jatuh dalam kungkungan dosa dan tidak mampu lepas darinya, juga dapat membuka hati melihat pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan utus dalam kehidupan mereka. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena firman hari ini yang meneguhkan kami untuk melihat dinamika relasi hubungan kami dengan sesama,
yang kami sadar Tuhan, kami butuh teman yang erat, dekat. Dan kami tahu kami punya teman yang erat dekat dalam kehidupan persekutuan kami untuk saling mengingatkan dan mendoakan. Tetapi sekaligus Tuhan, hari ini kami juga diingatkan bahwa berbicara relasi, pertemanan, persahabatan, ternyata kami tidak bisa hanya pada zona nyaman yang erat dan dekat sesama persekutuan saja. Tetapi kami pun harus mau melihat mereka yang belum percaya ataupun yang sedang terkungkung dalam dosa, sehingga kami mampu hadir di tengah kehidupan mereka dengan keramahan, dengan kepekaan untuk terus mampu mengingatkan mereka dengan kasih, juga menolong mereka ketika mereka mengalami kesulitan karena kehidupan ini ataupun karena dosa yang mereka miliki. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga sungguh-sungguh melalui kami kasih Tuhan nyata, merangkul, meneguhkan mereka. Tetapi sekaligus kami berdoa ya Bapa, agar tiap-tiap orang yang saat ini belum percaya ataupun jatuh dalam kungkungan dosa, mau melihat, mau terbuka hati dan pikirannya untuk pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan utus dalam kehidupannya. Dan mereka pun mau mengubah diri mereka menjadi lebih baik lagi ketika dapat mendengarkan suara Tuhan melalui orang-orang yang mengingatkan dan meneguhkan. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan, yang kami yakin Tuhan meneguhkan kami seluruh umat di muka bumi ini untuk terus berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.